Halo, Hai. di episode kali ini kita mau bahas tentang bertumbuh dengan cinta. Maksudnya Oke. apa ini, Bu? Silakan, Bu. Ya, jadi kita mau bahas dari sisi, ini ya, ketika kita belajar, kita Hmm, punya pengetahuan, itu tanpa disadari kita tuh sering bablas pada sisi pengetahuannya aja, hmm, tuh. Jadi lupa mencintai. hmm. Padahal, ketika kita bertambah pengetahuan, seringkali yang bertambah itu adalah pengetahuan tentang benar salah. I see, oke, Jadi, oke. ini pengalaman pribadi sih, waktu Mm-mm. awal belajar gitu ya. Jadi mulai mengenali, oh ternyata saya kurangnya di sini. Saya salah nih Saya gini, salahnya di gitu ya. sini. Oke. Harusnya, nah mulai muncul gitu ya. Harusnya, Hmm, harusnya. Oh berarti kalau saya mau selaras contohnya. Berarti saya harusnya nggak begitu. boleh begini. Hmm, Berarti saya harusnya jangan begini. Nah, akhirnya pengetahuan benar salah ini tanpa disadari membuat saya sering menghakimi diri mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm, Dan mm. akhirnya penghakiman ini yang membuat saya seringkali malah sering, tanda kutip ya, Oke. mengutuk diri Ya, gitu loh. harusnya gua nggak boleh begini nih, gitu Heeh. ya. Jadi mulai aware, tapi Mm-mm. awareness-nya ini masih dipakai untuk Ya. Hmm. menghakimi, untuk Oke, ngomel, oke. "Aduh bego nih," gitu ya, "harusnya kan nggak boleh gini." Terus Iya, iya, akhirnya iya. itu malah membuat seringkali emosinya itu jadi double. Iya, 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 Yang iya. tadinya cuma marah, Heeh. tapi begitu sadar bahwa, ih marah itu kan sesuatu yang nggak boleh misalnya. Mhm. Akhirnya saya kesel gitu. Mmm. Kenapa sih saya harus marah? Nah, ini jadi Padahal marah kuadrat. marah ini kan harus, bisa membuat saya nggak jernih dan lain-lain. Iya, Harusnya kan saya oke. nggak boleh marah. Akhirnya Oke. saya marah terhadap emosi marah gitu. Iya, 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 Iya iya. jadi double gitu Iya, kan. iya. Jadi marah yang pertama aja belum diselesaikan, ini muncul marah karena kenapa saya marah, Iya, gitu kan? apalagi, lengkap dengan, penghakiman bahwa Mmm. harusnya saya nggak boleh marah. Kalau marah nanti, saya nggak selaras lah, saya nggak apalah gitu Iya, loh. oke, oke. Nah, lalu harusnya seperti apa gitu ya? Perlunya kita seperti apa begitu kita tahu sebuah pengetahuan baru, lalu bagaimana kita perlu bertindak yang selaras? Ya, jadi kenapa kita bilang bertumbuh dengan cinta, karena sebetulnya di dalam apapun, Mmm. kita tidak jangan sampai kita melupakan cinta itu sendiri, Mmm, hmm. gitu. Jadi Oke. pengetahuan boleh bertambah, tapi bagaimana kita juga menyadari bahwa pengetahuan itu perlu diisi, Mhm. diisi oleh, cinta itu sendiri, Oke, 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 gitu. oke. Jadi yang kayak tadi, misalnya Mmm, kita menyadari nih bahwa, "Oh, iya ya, ada sesuatu yang nggak selaras, ada mmm, sesuatu emosi yang kita mmm, lagi rasakan dan mmm, kita tahu bahwa itu sesuatu yang perlu kita ubah." mmm. Ya, tapi kita perlu terlebih dahulu mencintai si kemarahan itu, kesedihan itu, sisi diri kita yang masih ada di situ. Kita menerima dulu, memahami. Nah, ini. Jadi ketika kita mencintai, kita bisa memahami. Sebetulnya di balik emosi marah ini, Ada kenapa apa sih gitu gitu ya? kan? Oke. Kenapa kok saya sampai merasakan emosi ini? Jadi Mhm. alih-alih kita langsung menjudge bahwa saya nggak boleh nih, Iya. tapi kita terlebih dahulu memahami gitu. Mmm, Oke, kalau emosi itu hadir berarti kan pasti ada akarnya, ada pemicunya, mmm, kira-kira ada pola apa yang belum selesai sehingga kok mmm. saya masih kesenggol peristiwa ini dan muncul emosi ini. I Dan see, begitu I kita see. menyadari bahwa kita masih di level ini yang memang kadang-kadang kan untuk berubah dari Mmm. yang tadinya marah jadi tidak marah, itu kan butuh proses ya. Iya, 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 Butuh iya. proses, butuh waktu, Betul. butuh kemampuan kita untuk memaafkan, melepas misalnya. Mhm, mhm. Nah, untuk berproses itu seringkali kita perlu Memberi ruang ya? Iya, iya, memberi iya. ruang dan waktu kan Iya, iya, bahwa, iya, iya, oh iya. ya nggak apa-apa saat ini ya level saya masih di titik ini. Oke. Tapi saya tahu bahwa diri saya ini sedang sedang bertumbuh, sedang Oke, belajar gitu kan. oke. Dan yang namanya belajar ya nggak apa-apa kalau masih salah, yang penting salahnya disadari, terus Mmm. dipelajari gitu kan. Iya. Nah, seringkali kita tuh, terjebak lagi dengan penghakiman itu ya. Kita tahu nih, kok lagi, lagi belok nih gitu Mhm. ya. Tapi kalau dengan kita sadar, berarti kita jadi cepat baliknya ya gitu ya. Kita tidak terjebak terlalu lama dengan kondisi Iya, penghakiman itu tadi gitu ya. betul. Oke.
Karena sebetulnya begitu kita mulai sadar, kita tidak lagi, apa ya, nggak lagi ngomel sama Hmm, si emosi itu, hmm, entah ngomel, entah berantem, entah hmm, melawan. hmm, Tapi sebetulnya begitu kita sadar, kita jadi mencari kan, hmm. sebetulnya rasa ini tentang apa, Iya. gitu loh. Nah, Hmm, hmm. itu yang membuat akhirnya kita lebih jarang berantem Oke, dengan emosi kita sendiri, dengan diri kita sendiri, dan lebih banyak, oke, bertanya untuk memahami, gitu. oke. Nah, lalu bagaimana mengatasi, Mhm, kayak tanda kutip ya, keterburu-buruan waktu? Nah, oke. seringkali kan kita merasa begini ya, kita tuh pengen berubah itu secara cepat gitu. Ya, Yang tadinya jadi pemarah, kalau bisa udah tahu pengetahuannya besok jangan jadi jangan pemarah marah gitu kan. lagi. Terus tahu ilmu apa, law of attraction gitu ya. Dari sisi finansial, begitu tahu ilmunya, tahu pengetahuannya, langsung besok jadi kaya raya atau Pengennya langsung merasa berlimpah gitu iya, kan. terus besok kesannya kalau mengalami kejadian buruk, aduh berarti gua nggak bisa LOA nih, gua begini nih Iya, gitu. Nah, nanti apa ya, attraction saya jadi rendah gitu ya. nah, ya begitu betul. Terus tahu tabelnya David Hawkins ya, power versus force. Langsung kayaknya, berarti saya nggak boleh di force nih, maunya di power terus gitu. Kalau ngerasa udah di force, lalu ya begitu deh gitu. Kayaknya serba punya keterburu-buruan waktu. Gimana ya mengatasi itu ya? Iya, sebetulnya ini berkaitan dengan polaritas ya. Kalau Oke. yang seperti mungkin kita udah pernah bahas ya di Hmm, beberapa video, hmm, bahwa polaritas tentang baik buruk gitu ya, ketika hmm, kita langsung misalnya tadi pengetahuan tabel Hawkins power versus force, hmm, itu langsung dimaknai force ini jelek, power itu hmm, yang baik. Nah, hmm, sehingga polaritas ini yang membuat kita tuh pengen berada di yang baik ini, hmm, 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 gitu hmm. ya. Nah, sebetulnya begitu ada polaritas kita jadi, Ya, 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 kemudian ya. muncul rasa buru-buru karena kita pengennya langsung jadi baik. Iya, iya, iya. Padahal, Padahal begitu kita bisa melepas bahwa sebetulnya semua itu baik adanya, I see. bahkan emosi force itu adalah pembawa pesan, Hmm, kita jadi lebih bisa menerima iya, bahwa iya, iya. tidak ada sesuatu yang harus segera dibuang, karena sesuatu Hmm, itu harus justru perlunya dibaca dulu, I see, I gitu. see, I see, I Nah, see, I see. dan begitu kita melihat nggak ada yang Baik, jelek, buruk nggak gitu ya? baik gitu ya, sebetulnya kita hanya melihat ini adalah perjalanan, Hmm, ini proses, hmm, salah itu bagian dari pertumbuhan. hmm, Akhirnya kita jadi punya sudut pandang yang lebih netral, hmm. sehingga akhirnya tidak lagi cepet-cepet mengarah bahwa ini jelek dan pengen cepet jadi baik, gitu. Oke, oke. Nah, lalu bagaimana dengan keseimbangan nih antara menerima tadi? Mhm, Kadang-kadang kan orang yang terlalu babas menerima ya, gitu ya. iya. Oh yaudah, gua terima aja nih gitu ya. Ya udah memang nasibnya begini gitu. Nah, bagaimana mendapatkan keseimbangan antara menerima dengan pertumbuhan? Gitu. Oke, Wow, sampai pada sampai kebabas gitu. bergetar gitu ya. Nah, gimana tuh? Sebetulnya yang perlu kita amati menerima di sini, kan konteksnya adalah untuk kita membaca, I see. Oke. untuk kita memahami. Hmm. Tapi kalau yang menerima tadi itu lebih ke, konteksnya tenggelam. Oke, Kayak, oke. ya udah deh memang udah inilah, Menyerah gitu ya? menyerah Hmm. jadinya. Nah, itu adalah penerimaan yang sebetulnya bukan penerimaan, tapi lebih, apa ya, lebih Apatis. ke ketidakberdayaan. Hmm, Gitu ya. mhm. Tapi kalau di dalam penerimaan karena kita mau membaca, karena kita mau memahami, justru ada daya dalam penerimaan itu. Karena orang yang bisa menerima tuh sebenarnya orang yang berdaya, Ya, dan kan. orang yang menerima adalah orang yang sudah bersedia mengambil tanggung jawab. I Karena see. dia tahu, oh iya Iya, ya, iya, iya. kalau saya mau berubah berarti tanggung Hmm, jawabnya ada di saya. Baiklah, apa pesan yang harus saya baca? Sehingga dia akhirnya mulai menerima hal-hal yang datang itu sebagai pembawa pesan. nah, oke. Gitu. Jadi penerimaannya berbeda dengan tenggelam dan rasa tidak berdaya ya. Oke, oke, oke. Nah, buat teman seperjalanan yang kira-kira sebetulnya kalau misalnya saya merasakan perasaan ini pesannya apa ya? Mhm, Karena seringkali kita bingung ya dengan hal-hal tersebut. ya. Coba deh teman seperjalanan bisa klik link di description gitu ya. Ada, nomor WA di sana bisa ngobrol-ngobrol, siapa tahu bisa private konsultasi sama Rusi juga. Mungkin human design atau individuation and healing journey-nya Jinky bisa membantu Ya. terhadap pembacaan pesan-pesan tersebut gitu ya, coba aja
cek di link di description, siapa tahu ada yang teman-teman cari selama ini. Kita ketemu Oke. lagi di episode-episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.